Daliluhu wa dalilu annal haidha yujibul ghusla, yaitu dari Quran dan Sunnah bahwa haid wajib mandi. Dalilnya dari mana, Ustaz? Dari Quran dan dari Sunnah. Kita baca sedikit. Dalilul haid yujibul ghusla, Al-Quran, Sunnah. Amal Quran, dalam Quran terangkan qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 222. Jelas bahwa haid, Rasulullah ditanya tentang haid, Rasulullah juga tidak tahu kecuali yang diberitahu oleh siapa? Allah. Kul, katakan ya Habibi ya Muhammad. Berarti gurunya Rasulullah siapa? Allah. Seorang kalau nggak tahu tanya kepada siapa? Gurunya. Tapi guru yang mulia biasanya tahu sebelum ditanya. Sebelum bertanya, tiba-tiba gurunya nerangkan. Hebat apa tidak kadang-kadang? Makanya orang para wali, kita kadang baru datang aja udah tahu tujuannya apa, diberitahu oleh Allah. Apalagi yang maha tahu. Ya, Allah maha tahu, makanya nggak perlu nunggu lagi ditanya oleh Rasulullah. Qul ya Muhammad. Banyak orang bertanya Anda tentang ini ya, bingung. Bahkan mungkin belum bertanya, tapi orangnya itu ingin tanya kepada Rasulullah. Allah maha tahu, yang tidak tahu Nabi Muhammad dan yang tidak tahu orangnya itu Allah lah yang maha tahu. Makanya inilah fungsinya Al-Quran. Qul wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka itu bertanya-tanya tentang haid. Ya enggak, apa ini darah? Orang-orang tuh bertanya-tanya, ada yang disebut, ada yang sudah dilontarkan, ada yang masih di benak lubuk hatinya, bahkan ada yang belum. Suatu saat nanti, zaman sekarang atau zaman yang akan datang, Quran sudah menjawab. Allah, kok bisa begitu? Belum tanya sudah Allah maha tahu. Makanya Quran itu likulli zamanin wa likulli makan, untuk setiap zaman, dari zaman dulu sampai sekarang sampai hari kiamat. Nanti ada yang bertanya begini apa? Jawabannya ini jawabannya. Karena Allah tahu nanti ada yang bertanya. Bahkan bukan hanya bertanya, merendahkan, membolak-balikkan, menghalalkan. Ini katakan ya Muhammad, kul huwa adza, itu adalah bisa mendatangkan penyakit. Maka suami kalau keadaan istrinya lagi dalam keadaan haid, dilarang, jangan dekat, demi untuk kesehatan Anda wahai suami dan istri. Allah, terima kasih enggak sama Allah? Coba di sini, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhi, maksudnya jangan dekati hubungan suami istri, wala taqrabuhunna, jangan deketin, karena kalau sudah dekat mulai nanti takut terkena itu bawa penyakit. Bagaimana kalau sudah terkena? Ada, Rasulullah berikan jalan keluar, tapi ini di tempatnya nanti bagaimana dan seterusnya. Tapi ini larangan dari Allah Jalla Jalaluhu, paling tidak beristighfar, wala taqrabu. Makanya Allah berikan jalan keluar, jangan deketin, jangan main-main, jangan ini itu. Kalau perempuan sedang haid, istrinya sedang haid, jangan karena nanti akan timbul macam-macam, setan masuk. Anda yang rugi wahai suami dan wahai istri, karena itu akan mendatangkan penyakit. Percaya apa tidak? Jangan nanti kalau sudah kelapa-kelapa udah ini baru Allah sayang. Jangan. Nabi Muhammad juga sayang kepada umatnya, pada manusia semuanya. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, sampai berhenti. Wahai itu sampai suci, maksudnya sampai berhenti. Berhenti itu seakan-akan kotor ketika darah keluar. Bukan berarti di situ kotor, yakni seperti maaf yang lainnya. Enggak, itu karena memang darah itu najis. Jadi maksudnya berhenti, ketika berhenti najisnya berhenti, berarti suci apa tidak? Suci. Terus kalau sudah berhenti, mulai tidak keluar najisnya atau tidak keluar darahnya, maka di situ diwajibkan ya tatahharna, yaitu bersuci.
mencuci, membersihkan dan seterusnya, itu yang namanya wajib mandi. Hatta yang kedua itu fa idza tatahharna. Nah, ini baru mandi bajunya. Tadi ketika yatahurna, yaitu berhenti dari haid, terus kemudian dikasih jeda tapi sebisa mungkin secepatnya. Untuk apa? Mandi wajib. Fa idza tatahharna, kalau dia sudah mandi, wajib fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka inilah adalah sebagai suami istri halal kembali. Jelas apa tidak? Nah, ini Allah berarti sayang apa tidak? Allah, Nabi Muhammad sayang apa tidak? Ini diajarkan sebelum datang penyakit, dicegah dulu, bahkan diberi, diwanti-wanti, bahkan diberikan caranya. Jangan deketin sesuatu yang menjadikan nafsu naik, karena kadang-kadang sudah kebablasan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah Quran memberikan obat kesehatan untuk siapapun yang namanya laki perempuan. Untuk Islam aja, muslim dan non muslim sama, karena manusianya kudratnya sama. Allahu Akbar. Orang non muslim, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia yang muslim dan non muslim. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia, tidak mengatakan hudan lil mu'minin, hudan lil muslimin saja, enggak. Allah. Jadi bukunya Quran itu boleh. Makanya luar biasa. Mudah-mudahan kita yang sebagai umat Islam lebih lagi manfaatkan daripada orang yang non muslim. Wa amma sunnah, ini Quran sebagai terakhir dalil dari segi sunnah. Faqaulu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, wa idza aqbalatil haidatu fad'i salata, fa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa salli. Rawahu Imam Bukhari wal Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang namanya Fatimah binti Abi Hubaish, bukan anaknya, namanya ibu Fatimah binti Abi Hubaish, ya, itu Fatimah, kebetulan namanya sama Fatimah, tapi binnya beda. Nah, itu dikatakan apa? Kata Rasulullah, fa idza aqbalatil haidatu, kalau kamu wahai perempuan ya Fatimah binti Abi Hubaish, kalau datang waktunya haid, karena yang haid ini orang laki apa perempuan? Makanya berbicara sama orang perempuan. Kenapa nggak ngomong sama orang laki? Memang orang laki tidak ada haid. Nah, enggak. Kalau datang waktunya haid, pertama kali fada'is salata, jangan sekali-kali kamu mengerjakan sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat apapun juga dilarang oleh Allah. Tuh. Ya enggak, itu pertama kali. Jadi jangan kalau dalam keadaan haid, udah jangan. Aduh, sayang, ini kan Ramadan. Jangan, dilarang. Jangan ini malam likuran, malam Lailatul Qadar, dilarang. Jangan melawan arus. Pahalanya rugi dong? Tidak rugi. Allah akan kasih kalau dia biasa ibadah, walaupun dia di rumah, dia dikasih pahala oleh Allah. Karena dia berhenti karena perintah Allah. Rugi di Masjidil Haram 100.000 kali, aduh rugi. Tidak ada yang namanya rugi. Allah Maha Pengasih, Maha yang ketika berhenti karena Allah, Allah kasih pahalanya berlipat-lipat. Bahkan bisa-bisa lebih daripada orang lelaki.